saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita mau menjalankan ibadah kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa di dalam kasih Kristus Pak Sumber memulai ibadah. Mari hening sejenak, kita persiapkan hati juga jiwa kita untuk menghadap kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur dan sungguh sangat bersyukur. Pagi yang indah ini Tuhan, Engkau kumpulkan kami, setiap umat-Mu di tempat ini. Kerinduan kami memberikan waktu yang terbaik. Kerinduan kami berkumpul bersama orang-orang kudus, memuji memuliakan Engkau. Bersama kami pagi hari ini Tuhan, mempersiapkan diri kami boleh berjumpa bersama Engkau. Kami percaya ibadah pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Ibadah pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kami. Ibadah pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Bapa, berkati setiap kami, umat-Mu yang hadir saat ini, boleh mengikuti ibadah dan berjumpa langsung kepadamu. Berkati kehidupan kami, dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Umat-Mu yang hari ini tidak bisa hadir, bisa mengikuti ibadah online. Kami juga percaya Engkau memberkati mereka semua. Apapun yang mereka hadapi pula Tuhan, baik yang sakit, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi yang sedang ada acara yang lain, Tuhan juga berikan kekuatan untuk selalu mengandalkan Tuhan. Bagi yang merasa ada keletihan atau kesusahan, Tuhan berikan kekuatan untuk selalu mengandalkan Kristus. Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah
awal, pertengahan, hingga akhir dalam anugerah, berkat dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini bersama-sama kami. Berkati setiap kami sehingga benar-benar rema firman-Mu yang Engkau sampaikan melalui gembala sidang kami boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pelita hidup bagi jalan kami. Berkati setiap kami, pelayan-pelayan-Mu, apapun yang kami boleh layani Tuhan, kami percaya boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah ini dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Sungguh ajaib setiap perbuatan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini dari awal. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat
dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, keberanian Yesus. Kami akui itu Tuhan. Kau menaruh diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatiku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Aku angkat tanganku dan Ku angkat tangan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kata kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, angkat wajahku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mengangkat dan Ku angkat tanganku. Kata kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkan. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkan. Tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Yesus Kau terbaik di hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Kau yang terbaik, Kau yang pulihkan hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus, syukur bagi nama-Mu ya Allah. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah Kau pagi ini. Yesus, Yesus. Rapa la 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 ya la 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 ya si. Ira la 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 ya si kira pa 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 ya si. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Kami menyembah, kami
apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami dahsyat dan ajaib. Yesus, sampai detik ini kami merasakan begitu besar kasih Tuhan atas hidup kami. Yesus, oh Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Dengan apa ku balas? Dengan apa kan ku balas? Karena begitu besar kasih-Mu atas hidup kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu. Oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Yes, Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku bagi-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
mengangkat tangan kami Tuhan pagi ini. Kami mau bersepakat mengangkat tangan kami pagi ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas Karena besar kasih-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Yes. Segenap hatiku Menyembah-Mu Yesus. kami mau menyembah. Kami mau mengagumi Tuhan. Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada sekali lagi dengan apa? Oh haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, ku bersyukur, ku bersyukur pada, ku bersyukur, ku bersyukur pada semuanya. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Ya Rabba Bapa 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 Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami sampai ke surga dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Nama Tuhan, nama Tuhan, nama Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau
segenap. Dipersilakan dulu kita membawa persembahan kita pagi hari ini. Yang pelayanan bisa dipersilakan. Sebelum kita mau berdoa untuk persembahan kita, kami bersyukur Tuhan buat pagi indah ini. Kami mau memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau layakkan persembahan kami Tuhan untuk memperlebar kerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati setiap yang memberi maupun yang tidak memberi. Engkau mengerti setiap isi hati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata. Kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang dan dulu sekarang, sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah. Haleluya. Kita mau membawa setiap doa syafaat kita pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan, membawa setiap doa kami, membawa bangsa kami Tuhan, membawa kota kami. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri. Haleluya. Bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Tuhan, biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan
bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami bawa bangsa kami Tuhan ke dalam Tuhan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan terulur atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam Tuhan kasih-Mu Bapa. Banyak kekacauan yang ada dalam bangsa kami ini beberapa hari ini Tuhan. Kami butuh damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, beserta pejajarannya Tuhan. Bila kiranya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas para pemimpin kami Bapa. Kami tidak lupa juga Tuhan untuk membawa kota kami. Bila di dalam nama Tuhan Yesus, kota kami menjadi berkat bagi kota-kota yang lain. Kota di mana kami berpijak, Engkau memberkati kota kami Bapa. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja kami. Kami serahkan Tuhan untuk setiap kegiatan dalam gereja kami Tuhan. Bila Tuhan apapun yang kami kerjakan Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap program-program yang sudah dibentuk, Tuhan Kau berkati, Kau yang melayakannya Bapa. Kami serahkan Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami beserta keluarganya Tuhan, kami serahkan. Bila di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan selalu ada dalam hidup mereka. Kami serahkan buat seluruh jemaat GBI Kerajaan Allah. Bila di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuat menghadapi hidup ini Tuhan. Kami kuat menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami kuat ada Engkau Tuhan. Ada Engkau yang selalu menyertai kami. Kami serahkan Tuhan buat tempat ibadah kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami tinggal berjalan, kami tinggal menuju ke tempat perjanjian-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Engkau pasti akan mengadakannya dan kami percaya kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, biarlah Tuhan Engkau berkati kami semua seluruh jemaat, bahkan Bapak Ibu Gembala kami dan keluarga ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami bawa ibadah kami bawa doa syafaat kami, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba. Sinari dengan terang kasih-Mu, berdoakan ampunilah, Selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sekali lagi katakan ampunilah,
Mari bayangkan saudara, ada banyak orang-orang yang hidupnya belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara kita, famili kita yang belum percaya Tuhan. Doakan mereka supaya mereka boleh diselamatkan. Sekali lagi katakan, Tuhan ampuni. Mungkin itu orang tua kita yang belum datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin itu kakak kita, adik kita, saudara kita yang belum beribadah kepada Tuhan. Doakan mereka supaya Tuhan hadir dalam hidupan mereka. Dengar doa kami, dengar doa kami. Haleluya, 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 kami sembah Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Maya gana masanda ya rana maya nana mamu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan. Kiranya semua boleh menjadi ibadah yang layak di hadapan Tuhan. Semua boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh kalau kami lihat, kami dengar hari-hari ini ada banyak orang-orang di sekitar kami. Mereka yang Tuhan Engkau panggil. Ada banyak mereka juga yang meninggal. Kami tahu bahwa ini waktu-waktu di mana kami semakin sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Ini waktu-waktu semakin kami harus serius dengan Tuhan. Supaya kelak Tuhan kami siap dalam segala keadaan, kami siap Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oh Tuhan, perlindungan, penjagaan Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ini kami. Ini ibadah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Ini ibadah kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Selama Engkau masih memberi kepada kami kekuatan untuk kami beribadah, sungguh ini saatnya kami rindu Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Mari berfirman atas kami. Kiranya Tuhan sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami, sehingga sungguh-sungguh di masa-masa hari-hari ini hidup kami boleh semakin menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Karena waktunya sungguh amat singkat, segala sesuatu berjalan semakin cepat. Terima kasih Bapa, berfirman atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan, shalom, shalom. Ya, tetap semangat di dalam Tuhan, saudara. Tuhan, hari-hari ini tetap jaga kesehatan, jaga jarak, ya, jaga
Apalagi saudara, cuci tangan. Ya, jangan lupa saudara, karena hari-hari ini saudara, ini ya apa yang kita hadapi memang sesuatu yang tidak nampak, tapi ada dan nyata saudara. Dalam minggu ini saja ada beberapa rekan hamba Tuhan, ya teman, ya seangkatan yang dipanggil Tuhan, ya karena COVID-19. Orangnya sehat, badannya gede, tapi ya kalau saya lihat fotonya, kalau sudah begitu mau badan gede seperti apa ya jadi beda saudara ya. Tapi kita yang hidup hari ini nggak usah terlalu dikuasai rasa takut, tapi tetap jaga-jaga ya, jangan hindari kerumunan ya. Meskipun mungkin ada warung enak, soto enak, ya nggak, lebih baik ya kalau pas penuh jangan di situ saudara ya. Lebih baik beli bawa pulang ya, karena kadang-kadang kalau kita mau beli pun coba perhatikan kira-kira orang yang beli di sana pakai masker enggak ya, penjualnya pakai masker enggak. Itu perlu saudara hari ini supaya kita berjaga-jaga saja, tapi juga tidak perlu takut saudara. Amin ya, karena kalau memang sudah waktunya Tuhan ya sudah ya. Tapi yang penting sebetulnya bukan masalah waktu itu setiap orang pasti akan menghadapinya ya, tinggalkan semua antri ya. Persoalannya bukan bahwa itu kita menghadapi atau tidak, itu pasti, tetapi persoalannya apakah kita sudah siap ya, sanggup untuk kita nanti. Dan saya berharap saudara sudah siapkan sungguh-sungguh sehingga nanti kalau toh waktunya kita nggak kapiran. Tahu kapiran saudara? Kapiran itu apa ya? Apa kapiran? Bahasa Indonesia apa Pak Butuh? Kapiran Pak. Oh terlantar, ya mungkin kecewa lah gitu ya. Nggak kecewa, aku nggak bawa sangu banyak ya. Nah, mari kita di surga nanti biarlah kita bersukacita karena upah kita besar di surga. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, kalau tadi kita nyanyikan lagu apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Ya, ini di mana ayatnya saudara? Tahu? Di mana ayatnya? Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi Dia yang mengasihi Dia. Kalau kita melihat ayat ini, kadangkala muncul pikiran ya sudahlah, nggak usah mikir nggak usah pengen apa-apa, nggak usah, betul ya, nggak usah timbul dalam hati gitu kan. Pokoknya nanti Tuhan sediakan ya. Saya percaya begini saudara, ayat ini adalah ayat bicara tentang sesuatu yang kita butuhkan sehari-hari. Burung di udara ya tidak menanam, Tuhan pelihara. Bunga di padang ya Tuhan hiasi. Artinya sebetulnya dalam hidup ini ada kecukupan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tetapi untuk kita melakukan hal-hal yang besar, untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar, untuk saudara boleh mengalami hal-hal yang luar biasa, yang excellent, itu tidak bisa hanya bergantung dari ayat ini. Tapi kalau kita lihat saudara, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka yang mengalami hal-hal yang besar, mereka yang mengalami hal-hal yang luar biasa, mereka yang hidupnya mengalami terobosan, mereka yang hidupnya mengalami hal-hal yang excellent, itu harus disertai dengan
iman. Ya. Iman. Jadi kalau kita lalu berhenti di ayat ini, kita berpikir seolah-olah ya sudahlah, Tuhan sudah sediakan kok. Nggak perlu lagi kita mungkin memikirkannya, nggak perlu lagi kita menggumulkannya, nggak perlu lagi mungkin bahkan yang tidak dikatakan timbul di dalam hati saja Tuhan sediakan. Lalu kita berpikir ya sudah, berarti ya sudah, hidup itu ya sama Dio saja, gitu ya. Saya pikir ini hanya akan berlaku untuk Tuhan cukupkan dalam hari-hari hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, amin. Tetapi untuk hal-hal yang besar, untuk hal-hal yang luar biasa, dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman yang besar, dibutuhkan keinginan yang besar, dibutuhkan kerinduan yang besar, dibutuhkan terus punya visi yang besar, dibutuhkan satu tindakan-tindakan besar yang keluar dari iman kita. Maka kita juga akan mengalami hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara dalam hidup kita tidak memiliki keinginan yang besar, tidak memiliki kerinduan yang besar, tidak memiliki pengharapan yang besar, maka kita ya memang hidup, maka kita memang akan dipelihara oleh Tuhan, tapi hidupmu tidak akan mengalami lompatan yang besar. Engkau akan mengalami ya hidup orang percaya yang diberkati ya standar-standar saja. Tapi kalau saudara rindu dalam hidup saudara, engkau melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, itu dibutuhkan juga tindakan, pikiran, kerinduan yang besar, bahkan iman yang besar. Amin. Siapa di sini ingin hidupnya, ya saya hidup yang penting diberkati saja, ada? Oh enggak ada. Siapa yang ingin mengalami hal-hal yang besar dalam Tuhan? Semua, amin? Ya, kita nggak ingin usaha kita berhenti stagnan, ya begitu-begitu saja. Kita nggak ingin anak kita ya sudah begitu-begitu saja. Kita nggak ingin masa depan kita ya begitu-begitu saja. Pasti kita rindu, kalau bisa usaha saya semakin maju, semakin luar biasa, semakin besar. Oh kalau bisa anak saya nanti akan jadi orang yang luar biasa, orang yang diberkati Tuhan. Oh kalau bisa pelayanan kita menjadi pelayanan yang luar biasa. Ya, bukan hanya jadi WL di GBI Kerajaan Allah, siapa tahu nanti jadi WL yang dikenal di seluruh dunia. Ya, itu satu kerinduan hal-hal yang besar, itu dibutuhkan effort hati. Dibutuhkan kesungguhan hati, dibutuhkan iman yang besar. Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana kita mengalami hal-hal yang excellent di dalam Tuhan. Mari kita buka dalam Ibrani 11. Ibrani 11. Kalau kita baca Ibrani 11, dari mulai ayat yang pertama jelas, ayat ini berbicara tentang apa saudara? Ibrani 11. Bicara tentang apa? Iman. Ayat yang pertama jelas dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar kita memiliki pengharapan. Orang yang punya pengharapan besar dia harus punya iman. Meskipun mungkin belum dilihat, tapi dia percaya dia akan dapat, itu dibutuhkan iman. Jadi iman itu sangat penting dalam hidup kita orang percaya. Ya, apalagi untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ini adalah orang-orang yang dalam hidup mereka
mereka mereka menjadi saksi-saksi iman atau orang-orang yang hidup di dalam iman. Ya, kalau kita baca coba ayat yang kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ini ayat ini kalau kita renungkan luar biasa, Saudara. Dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Berbicara tentang persembahan saja itu perlu iman. Apa yang kita berikan kepada Allah itu dibutuhkan iman. Ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkata, Habel memberikan persembahan beda dengan Kain. Kain memberikan persembahan memang dari hasil usahanya. Dia adalah seorang petani, dia persembahkan itu di hadapan Tuhan. Tetapi persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Habel adalah seorang peternak, dia mempersembahkan dari ternaknya, dia bawa kepada Tuhan dan itu diterima oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak melihat Kain bahwa Kain juga memberi persembahan kepada Tuhan sehingga kok Kain ditolak, Saudara? Apakah Tuhan membeda-bedakan? Tidak. Tentu saya yakin kedua orang ini sudah diberi oleh orang tuanya pengajaran tentang konsep persembahan kepada Tuhan, bahwa persembahan itu yang terbaik haruslah persembahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu korban bakaran dari hewan yang disembelih. Ini ajaran yang diajarkan oleh Adam dan Hawa. Tetapi Kain mempersembahkan menurut hatinya, menurut pikirannya, menurut pokoknya ini aku, dia persembahkan, dan ternyata persembahan itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi Habel memberikan persembahan bukan menurut keinginannya, bukan menurut hatinya, tapi dia memberikan persembahan menurut imannya, bahwa yang dikehendaki Tuhan adalah persembahan hewan yang disembelih. Itulah sebabnya maka kenapa korban Habel itu berkenan di hadapan Tuhan? Dulu waktu sekolah minggu diajar, korbannya Habel dan Kain itu beda. Kain ditolak karena asapnya miring. Waktu dibakar, kan kalau ada gambarnya ya, asapnya miring. Tapi kalau Habel persembahan asapnya langsung ke atas. Jadi bukan karena asapnya miring atau asapnya tegak, Saudara, tapi karena Habel mempersembahkan menurut apa yang Tuhan mau. Itulah iman. Melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga korban Habel dikenan oleh Tuhan. Dan Saudara lihat di sini, dikatakan karena iman Habel memberikan korban persembahan kepada Allah, korban yang apa? Lebih baik. Segala sesuatu yang membuat lebih baik itu karena iman. Iman akan mendorong orang. Iman akan mendrive kita. Mendrive itu artinya apa? Drive.
menyetir kita. Iman akan membuat kita melakukan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih excellent, hal-hal yang luar biasa. Sehingga ketika kita memiliki iman, maka kita akan mengalami hal-hal yang excellent di dalam Tuhan, hal-hal yang besar, hal-hal yang lebih baik. Segala sesuatu yang baik dan bahkan yang lebih baik itu terjadi berdasarkan iman, keyakinan. Kalau saudara ingin pekerjaan saudara, usaha saudara menjadi lebih baik, pasti saudara harus punya keyakinan dulu bahwa usahaku akan besar. Untuk itu aku akan melakukan sekuat tenaga. Aku akan melakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Itulah kenapa ketika kita punya keyakinan tentang sesuatu yang besar, itu akan mendorong kita, itu akan mendrive kita, itu akan membuat kita juga memiliki iman yang besar. Kita melakukan hal yang besar. Jadi kalau kita baca di sini bahwa Habel melakukan hal yang lebih baik karena apa? Iman. Kita, saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang excellent ketika saudara sungguh-sungguh memiliki iman. Orang yang beriman pasti akan melakukan hal-hal yang excellent. Amin. Tapi orang yang gak punya iman, ya sudahlah, ngapain sih lakukan apa? Ngapain repot-repot? Enakan di rumah, ngapain repot-repot? Sudah, yang penting usaha ada, yang penting buka toko selesai. Oh, orang mau usaha mau begini-begini, sekarang eranya era apa? Serba internet, ya kita nggak usah ngerti internet lah. Yang penting dodolan payung, nggak akan maju sudah. Tapi orang yang punya iman, aku mau maju, usahaku mau besar, anakku mau berhasil, maka dibutuhkan iman dulu. Yakin, yes aku yakin. Ketika dia yakin, dia akan mengalami hal-hal yang besar di dalam hidupnya. Nah, saudara kalau baca, ya. Di dalam Ibrani kembali 11 ayat yang pertama, coba balik lagi. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara melakukan segala sesuatu, biasanya selalu didorong dengan harapan. Saudara pakai baju apapun itu karena punya harapan. Betul nggak? Saudara pakai baju maca, lalu pakai lipstik yang perempuan, lalu pakai merah-merah di pipi, pakai blush on, pakai eyeshadow, pakai maskara. Kita melakukannya pasti karena punya harapan, betul nggak? Harapannya apa kira-kira? Biar cantik dilihat orang. Wah, biar cantik, biar pede, betul? Berwibawa, pakai blush on kok berwibawa? Wah, bahaya nih pakai blush on berwibawa ya. Oh, enggak apa-apa ya? Oh, gitu. Oh, wibawa itu laki-laki biasanya. Perempuan itu apa ya? Ya, wibawawati gitu ya. Nah, kita semua yang kita lakukan biasanya selalu didorong oleh harapan-harapan tertentu. Saudara datang ibadah ke gereja pasti karena ada harapan, betul? Harapannya apa?
Masa tanpa harapan? Sepenting aku ning gereja kayak robot gitu loh. Senin Minggu ke gereja. Nanti sudah gereja 2 jam pulang. Itu robot namanya. Kalau kita manusia pasti punya harapan, aku ning gereja supaya aku ayem. Nah, itu harapan. Supaya aku tentram. Supaya aku rapi. Tekoi Pak Daniel, orang ning gereja. Di absen. Sidik jadi ketok saudara ya. Ya, pasti punya harapan. Semua yang kita lakukan, kita punya pengharapan. Saudara pacaran punya harapan nggak? Iya dong. Aku pacaran supaya mendapatkan jodoh, ya kan? Ya, mau menikah pasti punya harapan. Ya, kita bertindak selalu disertai atau diawali dengan pengharapan. Ketika kita melangkah melihat cewek gitu ya, lalu mendekat, nyedak meskipun hatinya deg-deg. Apalagi ya kadang-kala kalau pertama lihat cewek dan kita rodok seneng gitu, pasti nggak gampang kita bisa deket. Ya cedak sidik wae wis rasane bingung gitu ya. Aduh, tiba-tiba semua kok goyang. Deg-degan gitu ya. Tapi kadang-kala kita meskipun kita wah rasanya nggak berani, tapi kita diwanek-maneke nyedai. Bahkan kadang-kala diwanek-maneke punya alasan iso cedak. Nek di sekolah mungkin alasannya jilih buku matematika. Saya tak pinjem, boleh nggak saya pinjem buku matematika, padahal kelasnya beda. DE kelas 3, ini kelas 1. Ya harap nggak ngopon jilih buku matematika bocah kelas 1. Tapi ada saja alasannya. Catatanku ini perlu yang kelas 1 hilang. Ini saya mau ujian, perlu catatan kelas 1. Ya kan? Biasanya apa yang kita lakukan pasti punya harapan. Harapannya apa? PDKT, betul? Untuk jadi pacar. Semua yang kita lakukan pasti didasari dengan harapan-harapan. Semua. Saudara pergi keluar, pasti punya harapan. Aku metu numpak motor, aku arep golek lawuh, entuk lawuh sing enak tur murah, iso nggo mangan sak keluarga. Itu harapan. Jadi kita memiliki pengharapan. Maka ketika kita memiliki pengharapan, biasanya kita akan lalu action, melakukan tindakan, ya. Sebab kalau kita hanya punya harapan-harapan, lalu kita tidak punya tindakan, maka kita hanya menjadi seorang pemimpi. Kalau kita pengen cedak, umpamanya ini yang cowok-cowok mungkin lagi yang masih muda, lalu mau pacaran, nggak cukup. Kamu hanya coba-coba ngoleksi fotonya atau diam-diam dari jauh motreti, cekrik. Ya mau ngono tok, hanya mengharapkan saja, nggak ada action ya. Kira-kira bisa nggak pacaran? Angel. Perlu ada action. Actionnya apa? Itu jilih buku matematika. Ya. Jilih buku fisika, padahal dia IPS. Jilih buku fisika. Tapi itu action, saudara, betul? Ketika kita punya pengharapan, kita harus ada action. Kita harus ada tindakan. Ya, waktu saya lihat istri saya dulu, ya memang sih waktu saya lihat istri saya waktu itu udah sakit, saudara. Sakit, awake kuru. Ya waktu itu pengharapannya ya apa ya pengharapannya? Ya saya ya memang gini, itu waktu itu Tuhan hanya kasih peneguhan di hati saja ya. Ya secara manusia waktu itu dia sakit tiba-tiba pingsan gitu. Aduh Tuhan. Tapi ketika
Tuhan taruh mantap di hati gitu, ya saya harus action. Actionnya apa? Ya, nganter dia. Ya, dia rumahnya Mojosongo, diterke, aku numpak Vespa. Vespa itu kursi ini terpisah, aman. Jadi nek ono apa-apa cek ono batese gitu ya. Aman, dia naik Vespa di belakang. Mulailah PDKT, saya pendekatan, doa bareng, ya nggak apa-apa. Lebih baik usahanya doa bareng daripada usaha yang lain gitu saudara ya. Banyak sekarang anak muda pakai cara-cara yang kadang-kala ya nggak apa-apa, masing-masing kreatif lah. Mungkin mau beli bunga, tiba-tiba di hari tertentu saudara datang dengan bunga. Halo, sama. Apa kabar? Kamu hari ini mimpi apa sih? Aku nggak mimpi apa-apa. Masa? Iya, ini loh, ada sesuatu yang istimewa. Apa yang istimewa? Nah, jeng jeng jeng, dikasihlah mawar dan permen coklat. Waduh, itu usaha saudara. Harus ada usaha, ojo menang wae. Menang wae, dia orang ngerti nih, aku seneng. Jadi tak ajari yang cowok-cowok ya, yang anak-anak muda, ya. Enggak, ya kita nggak bisa hanya mengharapkan. Harapan itu akan terjadi kalau ada action, betul? Akan terjadi kalau ada tindakan. Nggak mungkin saya kenal dengan dia, nggak mungkin saya akhirnya mungkin pacaran dengan dia, kalau saya nggak action. Saya berdiam diri, nggak mungkin. Harapan saya akan terjadi kalau saya ada tindakan, ada action. Kalau saudara hanya harapan gua akan jadi pemimpi besar saja. Bermimpi hal yang besar. Tapi kalau saudara ingin mengalami hal yang besar, engkau juga harus punya action. Iman dimulai dari harapan. Punya harapan. Apa harapanmu? Oh, harapanku usahaku besar. Itu harapan. Lalu setelah punya harapan, engkau harus punya action. Engkau harus punya tindakan. Engkau harus punya perbuatan. Karena Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, tindakan ini memang kadang-kala proses. Nggak bisa langsung, proses. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi ketika kita lakukan itu terus menerus, kita lakukan itu dengan tekun, kita lakukan itu dengan kesungguhan hati, maka action kita akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Itulah iman. Iman adalah sesuatu yang muncul dari harapan lalu dikerjakan, dilakukan. Iman senantiasa diawali dengan punya harapan. Nah, bicara tentang iman, mari kita buka di dalam Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Bagaimana kita bisa melangkah dengan iman kita sehingga kita punya harapan dan kita melakukan action dan mengalami hal-hal yang excellent. Matius 7 ayat yang ke 20. Sebentar. Oh. Sebentar, saya salah. Ya, kalau kita baca di dalam, sebentar, Matius 13 ayat 31, maaf. Matius 13 ayat 31.
Matius 13 ayat 13:1. Ya, ini bicara tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya. Bicara tentang iman, dikatakan iman itu seperti biji sesawi. Biji sesawi itu besar atau kecil? Ini biji yang paling kecil. Biji yang secara ukuran kecil. Lalu tadi di Matius yang ke-7 itu bicara tentang Matius 7 ayat yang saya salah menulis, tetapi ini bicara tentang bahwa iman sebesar biji akan sanggup memindahkan gunung. Iman sebesar biji yang kecil seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Yang dimaksud di sini bukan ukurannya lalu kecil berhenti di kecil, saudara. Tetapi di dalam Matius pasal 13 ayat 31 dikatakan demikian. Hal kerajaan surga seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil. Bentar. Kacamata saya belereng, saudara. Karena napas saya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu bisa lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji itu kecil, tetapi bagaimana biji itu bisa menjadi batang yang besar? Yaitu biji itu harus ditabur, biji itu harus ditanam, biji itu harus diberi air, biji itu harus diberi pupuk, baru nanti biji itu juga harus dipelihara artinya mungkin kalau saudara nanam, ya kadang-kala kita tidak cukup lalu ditanam, disiram, diberi pupuk, perlu dijaga. Mungkin saat tumbuh aman, tapi ketika dia mulai tumbuh kadangkala ada banyak hama, betul ya? Hamanya apa saja? Bisa wereng, bisa hama belalang, bisa hama apa lagi? Ulat, tikus yang akan menghancurkan hasil kita. Jadi tidak hanya ditanam tumbuh, tapi juga harus dipelihara, dijaga, supaya apa? Akhirnya kita akan bisa memanen hasil yang luar biasa. Bagaimana iman itu bisa menghasilkan yang luar biasa? Dikatakan di sini, iman itu harus ditanam, ditanah, disirami dengan apa? Mungkin disirami dengan doa, disirami dengan ibadah, disirami dengan firman Tuhan, disirami dengan urapan Roh Kudus. Ketika iman kita ditanam, disirami, bukan cukup sampai di situ. Kita harus terus menjaganya, memeliharanya, jangan sampai nanti hama datang dan menghancurkan dan kita kehilangan sesuatu yang besar. Kalau iman kita ingin mengalami hal yang besar, saudara perlu ada tindakan action menjaga, memelihara.
Mungkin kadangkala kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar, kita harus jaga. Jangan sampai imanku rontok, jangan sampai imanku lemah, jangan sampai aku mundur, jangan sampai aku tidak menjadi sungguh-sungguh, biar hatiku tetap menyala-nyala, biar rohku tetap menyala-nyala. Jaga itu, karena ketika engkau menjaga, engkau sedang mengharapkan hal yang besar akan terjadi setelah itu, saudara. Iman memang dikatakan kecil saja bisa gunung pindah. Tapi iman biji sesawi itu bukan hanya iman yang kecil, tapi iman yang bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Caranya adalah engkau harus mau menyiraminya, harus ada tindakan. Menyiraminya. Menyirami dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi lakukan firman Tuhan. Ketika engkau dengar dan engkau lakukan, engkau kerjakan, lalu hatimu terus jaga dengan urapan Roh Kudus, engkau minta perlindungan dari Tuhan, dan itu engkau lakukan terus menerus. Satu kali saatnya panen, engkau akan melihat hal yang besar itu terjadi dalam hidup saudara. Seorang petani tidak bisa ketika dia tanam lalu dia berhenti. Yang penting aku sudah tanam, yang penting aku sudah punya iman. Lalu dia enak-enak ongkang-ongkang, dia tidak akan mengalami hasil yang besar. Tapi kalau petani ingin panen yang besar, dia sudah tanam, dia harus sirami, dia harus rawat, dia harus kerjakan sesuatu, harus ada actionnya. Ketika dia action, maka dia bisa melihat panenan yang besar, berlipat kali ganda. Mungkin ketika dia tabur, semua yang dia kerjakan, dia habis 20 juta untuk mungkin tanamannya, untuk mungkin mengerjakannya. Ketika dia panen, dia bisa mendapatkan 120 juta. Karena yang namanya panen pasti hasilnya lebih daripada apa yang ditabur, betul? Saudara ingin mengalami hal yang besar, tidak bisa, aku sudah punya iman, tidak bisa. Tapi engkau harus, ayo, action. Apa sih yang harus engkau lakukan? Lakukan, disirami. Sirami dengan firman. Sirami dengan kuasa Roh Kudus, minta urapan Roh Kudus. Lalu setelah itu lakukan hal-hal yang bisa engkau lakukan, kerjakan. Mungkin kalau engkau ingin usahamu maju, ya belajar. Apa sih yang bisa membuat maju? Apa sih yang bisa membuat usahaku ini semakin luar biasa? Perlu belajar, nanti Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kita akan melihat hal yang excellent terjadi dalam hidup saudara dan saya. Seperti saya ingat seperti Sakius, siapa? Naaman. Naaman adalah seorang tentara jenderal yang tidak kenal Tuhan. Satu kali saat dia mengalami sakit kusta. Waktu dia mengalami sakit kusta, lalu ada bujangnya atau pembantunya, seorang perempuan muda dari orang Israel cerita, Pak Naaman, di sana di Israel itu ada seorang nabi yang dipakai Tuhan. Pasti dia bisa menolong Bapak sembuh dari sakit. Karena sakit kusta itu sakit yang dianggap orang waktu itu adalah sakit karena kutuk, najis. Betapa menderitanya Naaman. Dia sebagai seorang tentara, sebagai seorang petinggi, tetapi dia mengalami sakit kusta. Mungkin kalau dia mau keluar, dia harus tutup rapat-rapat tubuhnya. Malu rasanya. Tapi karena ada keinginan untuk sembuh, ada harapan, Naaman mau mendengar omongan dari pembantunya. Bayangkan saudara, tidak gampang, apalagi dia seorang pejabat tinggi. Dengarkan omongan pembantunya, bocah cilik. Tapi orang kalau sudah punya keinginan harapan, dia akan lakukan itu, betul? Dia lakukan, akhirnya, gimana?
dia datang cari nabi itu. Nabi siapa saudara? Elisa. Dicari. Waktu dicari ketemu Elisa, ya Elisa memang nyuruh bujangnya ngomong kepada Naaman, Tuan, ini yang disuruh oleh Nabi Elisa. Tuan datang ke sungai apa? Sungai apa? Sungai apa? Kali Pepe? Datang sana ke sungai Yordan. Itu sungai yang kotor. Saudara bisa bayangkan? Datang ke Kali Anyar. Kali Anyar itu di mana ya? Dekatnya Bu Lydia ya Bu ya. Kali Anyar itu ya, dekat terminal itu ya. Datang ke Kali Pepe. Kali itu kotor, hitam. Kadang-kadang ada sing apung-apung gitu saudara. Bayangkan seorang jenderal, dia mungkin berpikir, kok aku kesana, mbok aku disuruh mandi di hotel Agas, hotel apa lagi? Hotel, apa mas? Lorin, itu kolamnya resik. Mau saya suruh mandi seharian di sana ya enggak apa-apa. Kok ini malah ke sungai yang kotor? Tapi dengar, karena dia punya pengharapan mau sembuh, dia lalu action. Meskipun rasanya mungkin bagi dirinya, aduh, banyunya kotor. Ya aku mau, karena aku mau sembuh. Dia nyemplung, waktu dia nyemplung. Bayangkan di situ mungkin, waduh, airnya sudah hitam gitu. Disuruh nyemplung berapa kali? Sekali, lep. Dia lihat, urung ya. Waduh, mulai di sini ada sing nempel, mau apa kita nempel gitu. Waduh, ki ijek nyemplung nih, ya apa? Nyemplung yang kedua kali, lep, nongol lagi, belum sembuh, tidak gampang. Tapi dia lakukan itu meskipun berhati-hati, meskipun harus mengalahkan egonya, meskipun harus mengalahkan harga dirinya. Meskipun harus mengalahkan semuanya, dia kalahkan, kenyamanannya dia kalahkan, apalagi mungkin yang biasa fasilitas nomor 1 dia kalahkan, dia buang semuanya, dia lakukan itu sampai 3 kali dia lakukan, dan yang ketika dia bangun sembuh. Sudah lihat, kadang-kala dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesungguhan hati dan menanggalkan semua. Kemalasan ditanggalkan, kenyamanan ditanggalkan. Untuk satu harapan, engkau harus action, engkau harus lakukan itu dan itu harus lakukan yang terbaik. Maka seperti Naaman, dia baru akan mengalami kesembuhan sempurna oleh Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami sesuatu, tidak bisa aku pengen, lalu engkau berhenti. Engkau harus action. Mungkin itu harus mengalahkan egomu, rasa malasmu, rasa aras-arasan, kau harus tinggalkan itu. Kalau engkau berhenti yang penting aku sekarang nyamanku begini, engkau nggak akan ngalami. Tapi kalau engkau seperti Naaman, engkau ya sudah, aku mau, nggak apa-apa rekosa aku mau, nggak apa-apa bau aku mau, nggak apa-apa susah aku mau kerjakan. Dia lakukan. Yang ketiga, akhirnya Naaman ngalami kesembuhan dari kustanya. Hari ini saudara, mari kita belajar bahwa kalau saudara mau sukses, saudara harus lakukan sesuatu. Iman harus disertai dengan action, tindakan excellent. Kalau engkau punya pengharapan, pasti engkau harus disertai dengan tindakan. Bukan sekedar sebuah tindakan, tapi tindakan juga harus yang excellent. Engkau akan mengalami hal yang besar di dalam Tuhan. Apapun itu. Hari ini saudara, mari kita berdoa bersama. Kita lakukan yang terbaik. Apapun. Engkau sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Engkau sedang mengharapkan engkau menjadi sukses. Belajar. Saudara baca tadi di Ibrani pasal yang ke-11 itu, tokoh-tokoh iman
ya tokoh-tokoh iman, saksi-saksi iman. Ibrani pasal yang 11. Kalau saudara baca satu persatu itu luar biasa. Bahwa tokoh-tokoh iman itu bukan sekedar beriman, tapi mereka melakukan. Contoh ya, contoh. Ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Apa yang dilakukan Henokh? Henokh hidup berkenan kepada Allah selama hidupnya, baru dia mengalami diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ada sesuatu yang dilakukan. Ayat yang ke-7. Karena iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh akhirnya diselamatkan, ia dan keluarganya, karena iman. Apa buktinya? Nuh taat. Dia suruh bangun bahtera yang besar, itu nggak mudah loh saudara. Itu bahteranya saya pernah nonton, itu gedenya seperti kapal induk saudara. Zaman dulu bagaimana dia kumpulkan kayunya, bagaimana dia harus potong kayunya, bagaimana dia harus buat rangkanya. Zaman sekarang saja buat kapal sebesar itu sangat lama, apalagi zaman dulu. Dan bukan hanya itu, Nuh dicemooh oleh orang-orang di sezamannya. Mau buat apa? Karena pada waktu itu saudara, di bumi ini belum pernah ada hujan. Jadi zaman di awal-awal dulu itu di langit itu seperti tidak panas seperti ini, tapi ada selaput yang menutupi bumi sehingga keadaannya sejuk. Ketika Tuhan ngomong akan terjadi bah, konsep manusia pada waktu nggak ngerti hujan bah itu seperti apa, karena belum pernah alami. Tapi Nuh hanya percaya. Orang lain apa? Apalagi dia buat di atas gunung. Susah dipercaya, tapi Nuh lakukan itu meskipun tidak masuk di akal. Dan akhirnya Nuh diselamatkan. Lalu ayat selanjutnya, ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Abraham sama. Abraham ada actionnya apa? Dia keluar dari rumah orang tuanya. Dia taat. Dia kerjakan, baru dia ngalami janji Tuhan, jadi bangsa yang besar. Kalau Abraham ngendon saja di rumah orang tuanya, nggak akan ngalami. Kalau Abraham nyaman di tempat orang tuanya, nggak akan ngalami. Tapi Abraham meninggalkan rasa nyaman. Abraham meninggalkan rasa mungkin ya enak, dia tinggalkan. Dengan satu perjalanan yang nggak ngerti mau kemana. Tapi karena itu Tuhan berkata, itulah iman Abraham, dibuktikan dengan tindakannya. Ayat selanjutnya, ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walau usianya sudah lewat, karena ia mengabdi Dia yang memberikan janji itu setia. Karena iman, Abraham dan Sarah itu mampu diberi kekuatan untuk apa? Terus mengharapkan akan punya anak cucu. Nggak menjadi lemah, tapi tetap percaya. Kalau saudara baca nanti ayat yang ke-17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham melakukan hal yang terbaik. Tuhan minta anaknya, dia serahkan kepada Tuhan. Ayat 20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Tuhan, iman membuat banyak tokoh-tokoh Alkitab bukan hanya dia percaya, punya pengharapan, tapi lakukan action. Kalau saudara ingin mengalami hal yang besar, harus punya action, harus punya tindakan. Lakukan yang terbaik, engkau akan mengalami hal yang terbaik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari pemain musik, saya undang untuk maju ke depan. Naikkan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, amin. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Walau kadang Tak mudah dilewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik mengalir dengan lembut saudara. Kalau saudara ingin mengalami hal yang besar, tidak cukup engkau berkata, aku punya iman, enggak. Tapi iman itu harus dibuktikan dengan tindakan-tindakan besar. Lakukan. Kadang-kala itu harus bayar harga memang. Membayar harga engkau harus relakan, kau kehilangan rasa nyaman mungkin. Kau kehilangan rasa tenangmu mungkin. Tetapi demi untuk sesuatu yang besar, maka ketika engkau mau melakukannya, engkau juga akan mengalami hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Gereja kita sedang merindukan hal yang besar, saudara. Kita ingin punya tempat ibadah yang besar. Ibadah untuk milik kita sendiri. Bagi saya itu hal yang besar, saudara. Karena untuk saat ini harga semua tidak ada yang murah. Ketika kadang-kala saya memikirkan hal ini, kadang-kala jujur gak berani. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya untuk berani berkata, berani mulai melangkah, meskipun kadang-kala kita gak ngerti Tuhan harus bagaimana ya. Tapi itu bagian yang saya bisa lakukan, saya akan kerjakan. Bagian yang bisa saya kerjakan, saya akan lakukan. Meskipun kadang-kala, ya ini ngeri-ngeri sedap, saudara. Waktu saya mulai melangkah, tanya, ada enggak tempat yang bisa dibeli untuk gereja? Pikiran saya tadinya saya akan cari yang ke pinggiran-pinggiran sana. Bisa Mojosongo, bisa mana, karena itu di logika saya mungkin kalau toh saya harus jual rumah saya, selisihnya enggak banyak. Tapi justru Tuhan pertemukan, justru yang tadinya saya enggak ngerti, tiba-tiba di waktu yang sama ternyata ada tempat yang dijual dan dekat dengan tempat kita sekarang. Jadi secara izin sangat gampang. Lingkungan sudah sangat gampang. Ada hal yang saya melihat ini luar biasa, tetapi di samping itu saya melihat, waduh, untuk harga jauh. Itu bisa
2 kali lebih dari harga rumah kak saya. Lalu bagaimana? Tapi Tuhan ajarkan kepada kita, saya dan pengurus-pengurus untuk berani melangkah. Lakukan tindakan yang excellent. Apa itu? Kadang-kadang Tuhan, apa ya Tuhan ya? Tapi kita sedang belajar. Saudara belajar, saya juga belajar. Tidak ada yang sudah hebat, tidak ada. Tapi mari, kalau kita belajar Alkitab, kalau ingin kita mengalami hal-hal yang besar, iman itu harus dibuktikan dengan berani melakukan tindakan-tindakan yang besar. Amin. Kadang-kadang tindakan besar itu resikonya besar. Waktu Abraham harus keluar dari negerinya, apakah nggak punya resiko? Resikonya besar. Dia nggak keluar sendirian, dia keluar dengan keluarganya, dia keluar. Resikonya besar, resiko nggak dapat makan, resiko mungkin dia nggak ngerti bisa tersesat, itu resiko besar. Di padang gurun nggak ada jalan, dia nggak tahu mau kemana, itu resiko besar. Tapi dia ambil resiko itu, lakukan itu dengan hati yang terus belajar untuk mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Abraham mengalami hal-hal yang besar. Hari ini sama, Naaman juga sama. Dia melakukan hal yang resikonya besar bagi dia. Itu enggak higienis, itu enggak sehat sama sekali. Bagi dia enggak mungkin aku harus mandi di air kali yang kotor, enggak mungkin itu. Tapi dia ambil resiko itu. Dan ketika dia melangkah ambil resiko itu, mujizat besar terjadi. Hari ini tergantung saudara. Tidak cukup hanya iman selesai sebesar biji sawi, tapi harus ditanam, dipelihara, dijaga, dikerjakan, dijaga, dikerjakan, akan menghasilkan panen yang luar biasa. Amin. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan kembali, kami percaya waktu-Mu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Amin. 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 Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Engkau melihat hidup kami, umat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara saudara Engkau punya kerinduan yang besar,
Mari angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, mereka yang punya pengharapan yang besar. Jujur Tuhan, kadangkala kami takut. Jujur Tuhan, kadangkala kami gentar. Tapi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan bersama dengan Allah, bersama dengan Engkau kami melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Tolong kami ketika kami Tuhan, Engkau berikan kepada kami iman, Engkau berikan kepada kami pengharapan, Engkau juga akan tuntun kami untuk kami melakukan hal-hal yang besar, untuk kami action melakukan apa yang harus kami lakukan. Maka kami percaya kami tidak akan berjalan sendiri, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami tahu ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami akan melihat, kami akan mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikirkan, itu kami akan alami bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang luar biasa kami akan alami bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu hari ini. Berkati anak-anak-Mu hari ini supaya mereka boleh mengalami hal yang besar di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Apapun yang menjadi cita-cita mereka untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk jodoh, Tuhan kami percaya Engkau yang bekerja dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, oh haleluya, kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini, kami percaya Tuhan. Mari Bapa, kiranya firman-Mu Engkau tanamkan dalam hati kami. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu Tuhan akan Kau bawa Tuhan dalam rencana-Mu yang semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya kami pulang juga dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan, diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksian-Mu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan-Mu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan menuntun engkau dari mujizat kepada mujizat, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom.